Namun kalau untuk sistem persiapannya gimana sih Bang? Persiapan dari mulai menuju PON, kemudian persiapan para pemain, atletnya ini seperti apa Bang? Tidak ada yang bisa, kecuali beli ya atletnya ya, kecuali ambil dari pemain jago kita balik. Tapi untuk membina dari nol ini nggak ada yang instan gitu. Ada prosesnya Ada Bang, prosesnya dan harus bertahun-tahun. Apa sih Bang tantangan terbesarnya Bang untuk berhadapan dengan teman-teman dari DKI Jakarta maupun tim-tim dari daerah lain? Cuma kalau di softball ketika ngelawan DKI ya di mana-mana DKI selalu supporternya lebih besar dan merasa PD-nya itu lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi ya. Tapi kita PD juga karena dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Hidayati di Bicara Fakta. Dan tema Bicara Fakta kali ini agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena ini salah satu bentuk apresiasi dan juga bentuk rasa terima kasih kami kepada teman-teman atlet yang sedang berlaga di PON 2021 ini. Provinsi Lampung kali ini berhasil meraih medali emas dan juga perak pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Dari cabang olahraga baseball bergu putra ini berhasil memperoleh medali emas dan ini juga merupakan emas pertama untuk Provinsi Lampung. Kemudian untuk cabang olahraga baseball bergu putra ini menyumbang 1 medali perak. Perolehan medali ini bukan hanya menjadi catatan sejarah bagi Provinsi Lampung, namun juga menjadi sebuah kebanggaan dari Persatuan Baseball dan juga Softball seluruh Indonesia Provinsi Lampung. Oleh karena itu pemirsa, di studio ini telah hadir narasumber kami yang merupakan Ketua Pengurus Provinsi dari Perbasi Lampung. Kami sapa terlebih dahulu, ini ada Bang Rahmat Bezani Jausal ya Bang ya? Ya, Assalamualaikum Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu nih Bang, dan juga selamat ya Bang ya atas perolehan medalinya. Nah, ini kan sungguh pencapaian yang luar biasa nih Bang. Untuk Provinsi Lampung berhasil memperoleh emas dan juga perak dari cabang olahraga yang sama-sama dinaungi oleh Perbasasi Lampung. Gimana nih Bang perasaan Abang terkait perolehan ini Bang? Ya, kami merasa pertama senang dan bangga ya. Pertama senang karena usahanya atlet, teman-teman para pengurus dan seluruh supporting system yang selama ini mendukung diganjar Allah Ta'ala dengan hasil yang baik ya. Artinya softball dapat emas, baseball dapat perak. Ya. Oke. Namun kalau untuk sistem persiapannya gimana sih Bang? Persiapan dari mulai menuju PON, kemudian persiapan para pemain, atletnya ini seperti apa Bang? Ya, sebenarnya medali ini adalah indikator ya. Indikator dalam olahraga ini berhasil tidaknya suatu pembinaan prestasi dari suatu cabang olahraga. Tapi kita harus tahu membina dan mendidik atlet ini bukan hanya tidak ada yang bisa, kecuali beli ya atletnya ya, kecuali ambil dari pemain jago kita balik. Tapi untuk membina dari nol ini nggak ada yang instan gitu kan. Ada prosesnya Ada prosesnya dan harus bertahun-tahun. Tapi untuk membina atlet itu sendiri ya kita harus siapkan ini sebenarnya sistem environment dalam cabang olahraga itu sendiri gitu aja. Kenapa? Kita yakin setiap atlet ketika orang kita sudah menjadikan prestasi maka dia harus fokus ya. Yang fokus kalau cuma 2 jam, 3 jam satu hari lah, itu bukan atlet ya, itu hobi gitu. Tapi kita membentukkan atlet ya, atlet seorang yang profesional, atlet yang benar-benar sungguh-sungguh untuk berjuang di dalam olahraga itu. Artinya dia harus 7 sampai 8 jam minimal itu satu hari dia harus latihan gitu. Cuman ketika sudah waktu yang banyak dipakai itu pasti ada pengorbanan dia terhadap kegiatan yang lain, sekolah, kuliah, pekerjaan dan lain-lain. Maka sistem dari cabang olahraga itu harus bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana sekolah dia dijamin, kuliah dia juga dijamin, bahkan pekerjaannya pun dijamin. Ketika ini sudah terjamin, maka kita dengan atlet akan dengan senang hati dia fokus untuk membuat pilihan. Kalau untuk mengkaderannya sendiri seperti apa sih Bang? Jadi sistem ini dari Perbasasi sudah dibentuk ya mungkin udah puluhan tahun ya gitu. Bagaimana dari SMA bibit-bibit ini ya, dilatih softball, baseball,
kalau dia berprestasi kita akan fasilitasi untuk menuju PMDK jalur prestasi ataupun tidak di beasiswa di universitas-universitas swasta di Bandar Lampung, Kalau dia berprestasi lagi ikut medali dan lain-lain, pemerintah selama ini sangat baik kepada kami ya, artinya dikasih fasilitas untuk menjadi tenaga kerja honor dan lain-lain agar terikat dengan Provinsi Lampung sehingga bisa fokus tetap untuk latihan. Nah, kebetulan di softball ini kan karena U23 jadi U24 jadi kami bentuk ini mereka dari 2016 jadi umur mereka waktu itu 17 18 tahun. Kita cari bibit-bibit dari sekolah-sekolah gitu, kita pilih, kita latih selama hampir 5 tahun ini, selama 5 tahun itu. Kalau untuk sekolahnya sendiri apakah memang sudah bekerja sama dengan Perbasasi, atau kalau misalkan nih teman-teman yang ada di daerahnya terpinggir misalkan ya pengen ikutan juga itu bisa ya. Kita kalau di sekolahnya nggak ada softballnya, nggak ada ekskul softballnya, maka kita akan gabungkan dengan sekolah-sekolah yang ada, ya, sekolah ada. Nanti setelah lulus itu mereka latihan di klub-klub, itu yang terjadi sekarang gitu. Oke, baik. Kemudian kalau di selama pertandingan ini nih Bang, ini kan juga dari babak ke babak ini kan sangat luar biasa ya Bang ya. Persiapannya sendiri seperti apa Bang? Ya, itu tadi saya bilang ya, jadi sudah latihan bertahun-tahun. Sebenarnya softball ini di PON 2016 dia bahkan nggak ikut PON gitu. Nggak ikut PON gitu. Kita gagal di praponnya gitu, di praponnya ya, akhirnya kami membentuk lagi tim ini dari 2017 gitu. Jadi memang persiapannya ini sudah fokus untuk PON ini, dan kita banyak sekali ikutkan mereka kompetisi, baik kompetisi nasional. Kita dikirim ke Kendari, ke Jakarta, kemana-mana itu untuk kompetisi, karena kami yakin tanpa ada rajin kompetisi itu tidak akan ada upgrade kualitas mereka gitu. Benar. Jadi alhamdulillah ketika di PON ini secara mental mereka sudah bagus, sudah siap, terus secara pengalaman juga sudah ada, skill juga sudah baik gitu, sehingga bisa bertanding maksimal. Kalau boleh tahu nih Bang, kunci sukses untuk meraih medali ini apa nih Bang dari teman-teman baseball dan juga softball Bang? Apa ya kunci sukses? Kalau medali ini kan ya begini, saya selalu bilang sama teman-teman softball baseball, emang kita usaha itu untuk mendapat yang terbaik. Bukan hanya terbaik di Lampung, terbaik di dunia kalau perlu gitu. Tapi ya sukses jadi terbaik ini harus selaras dengan maunya Allah Ta'ala gitu. Jadi ya saya yakinkan mereka harus tetap taat kepada Allah Ta'ala, ibadah, apapun yang terjadi dalam pertandingan itu sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Tapi baik nggaknya hasilnya itu tergantung dengan Allah Ta'ala gitu. Jadi ya tetap taat lah. Itu saya rasa sih, saya melihat mereka atlet-atlet yang taat ya gitu. Selain kerja kerasnya maksimal, kerja usahanya maksimal, latihannya maksimal. Dan begini, secara kalau dibandingkan ya antara Lampung dengan provinsi-provinsi lainnya sangat jauh ya. Jauhnya apa nih Bang? Begini, anggaran dari lawan kita di PON ini DKI, DKI ada lagi Papua ya, daerah-daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan daerah-daerah yang secara APBD pembinaan dana koninya, dana pengcapnya pun besar setiap tahunnya. Infrastrukturnya mereka juga jauh lebih bagus ya DKI ya, kita sama-sama tahu ya. Artinya kalau dibuat apple to apple sih nggak balance, tapi kami yakin itu bukan segalanya gitu ya. Kami melihat di sini kekompakan para pengurus, kekompakan para tim, kekompakan para pelatih itu yang nomor satu ya. Fokusnya mereka itu jadi nomor satu itu. Jadi jadi selain usaha ada doa ya Bang ya, dan juga kekompakan itu tadi. Karena untuk anggaran itu nggak jadi persoalan ya Bang ya, yang penting niatnya ya. Iya, sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan dengan perolehan medali yang diwakilkan gitu. Nah baik, antara baseball maupun softball ini kan keduanya juga adu final dengan tim dari Jakarta Bang. Artinya tim dari Jakarta juga nggak bisa dianggap
remeh ya Bang ya. Apa sih Bang tantangan terbesarnya Bang untuk berhadapan dengan teman-teman dari DKI Jakarta maupun tim-tim dari daerah lain? Kalau di baseball ini sudah 3 PON kita ketemu final gitu, dan alhamdulillah kita dikasih perak sama Allah Taala gitu. Memang sekali setiap final kita selalu hampir seri lah ya, menang tipis. Jadi kita melihat ada lebih banyak ketekanan psikis di saat pertandingan ya gitu. Cuma kalau di softball ketika ngelawan DKI ya di mana-mana DKI selalu supporternya lebih besar dan merasa PD-nya itu lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi ya, tapi kita PD juga karena dekat dengan Allah. Itu harus dipegang ya kuncinya ya Bang ya. Baik. Jadi lebih ke psikisnya ya Bang ya. Oke, baik. Kemudian nih Bang, apakah dari Perbasasi sendiri ini akan memberikan sebuah semacam apresiasi Bang ya, harus kepada teman-teman atlet? Iyalah, kita sangat menghargai, sangat apresiasi ya jerih payah mereka selama ini, insya Allah ada. Adalah Bang. Ya. Kapan Bang kira-kira Bang? Lagi nunggu wangsit. Nunggu wangsit dari Allah SWT. Oke, ya doain aja secepatnya. Ya, karena kan memang perlu diapresiasi juga ya Bang ya. Namun kalau dari pemerintah sendiri gimana sih Bang terkait dukungannya Bang? Saya melihat pemerintah, karena ini tadi saya cerita sudah 13 tahun, saya sudah 3 periode di Perbasasi, udah dari 2009, dan saya rasakan sekali sentuhan pemerintah itu sangat membantu ya, baik dari periodenya Pak Saharudin, zamannya Pak Ridho maupun zaman Pak Arinal. Memang sangat karena gini, softball dan baseball ini salah satu-satunya olahraga tim yang hampir setiap ponnya dikirim gitu. Untuk periode ini pun hanya softball, baseball yang dikirim olahraga tim dari Lampung. Jadi memang konsentrasi pemerintah terhadap olahraga ini, harapan pemerintah terhadap olahraga ini sangat besar. Sangat besar ya Bang. Maka ketika kami tidak mengalami kesulitan ketika kami membuat program pelatihan jangka panjang gitu. Jadi selama 3 atau 4 tahun pemerintah selalu mendukung gitu. Bahkan teman-teman itu selalu dibuat program pelada. Itu kalau yang lain cuma 6 bulan, 1 tahun, kami dibuat 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi pemerintah sangat besar perhatiannya kepada kami. Ya. Di zaman Pak Arinal ini kami dibuatkan juga 1 lapangan lagi kan baseball di ITERA. Gitu. Ada lapangan baru Bang? Ada lapangan baru lagi gitu. Jadi semoga ini bisa menambah inilah. Iya, semoga ya. Yang kayak kita rasa kurang ini, jadi justru dari perhatian dari teman-teman swasta gitu. Saya sangat prihatin ya. Kami keliling-keliling ketemu atlet-atlet PON di Papua. Kita lihat dari Jawa Barat, dari DKI, dari Jawa Timur dan lain-lain. Swastanya ikut tuh, termasuk Papua. Swastanya ikut berkontribusi. Bukan hanya ke Pemprov, bukan ke KONI, tapi langsung ke cabur, bahkan ke atlet. Gitu. Kami tidak pernah melihat ada perusahaan-perusahaan besar yang sudah bertahun-tahun ya beruntung di Lampung ini punya keinginan gitu, karena untuk membantu olahraga di Lampung. Saya rasa kalau semua perusahaan swasta, kalau bukan hanya Pemprov kan sedikit APBD-nya. Iya, mungkin APBD Pemprov sama satu swasta lebih besar satu swasta. Iya. Mungkin juga salah satu ini ya, cuitan juga ya Bang ya. Mungkin bisa 50 emas kalau swasta ya, bukan 10 emas lagi. Bukan 10 besar, 5 besar kita bisa gitu. Jadi kami merasa itu aja. Saya udah 15 tahun di olahraga ini, tidak banyak peran swasta dalam peningkatan olahraga di Lampung ini gitu. Atau itu memang harusnya dibentuk kerjasama dulu atau seperti apa mungkin Bang? Ya tahu diri aja. Oke, baik. Mudah-mudahan ini juga salah satu cuitan juga ya buat teman-teman perusahaan swasta dan lain sebagainya ikut juga berkontribusi gitu ya Bang ya demi kemajuan Lampung. Karena begini, bangganya masyarakat Lampung ini apabila nama Lampung ini kan harum di kancah nasional, ya kan gitu. Benar. Iya, nggak bisa ngasih sembako seluruh masyarakat Lampung, tapi bantulah masyarakat Lampung ini bangga di tingkat nasional. Iya benar. Gitu kan filosofinya ya. Salah satunya bantulah cabang-cabang olahraga. Karena begini, kami beruntung ya, kami dapat perhatian pemerintah ya. Udah gitu senior cabur kami banyak. Bukan hanya saya sendiri ya yang berusaha ini,
Tapi mulai dari jauh-jauh di angkatan saya 20-30 tahun di atas saya sampai sekarang masih involve dalam mengurusin cabang olahraga ini. Saya kadang-kadang merasa hanya namanya saja karena saking banyaknya kontribusi dari senior-senior. Tapi kan banyak juga cabur-cabur ya yang nggak jalan karena begitu, karena atletnya sedikit, atletnya nggak banyak dan lain-lain. Dan yang benar-benar perlu uluran tangannya mereka gitu. Saya rasa kalau mereka ditangani dengan baik, itu tadi ya bukan 10 besar, 5 besar kita bisa. Iya, 5 besar ya Bang ya. Iya. Karena memang sudah terbukti ya Bang ya, dan capaian ini sudah dibawa pulang. Iya, karena kan gini, tanggung jawab mengharumkan nama Lampung ini kan bukan hanya milik gubernur, ya. Tapi tanggung jawab bersama. Iya, yang punya manfaat atas Lampung ini jadi tanggung jawabnya dia. Oke, baik. Namun Bang, kalau kita lihat nih Bang, terkait pertandingan di PON saat ini dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya yang sudah pernah diikuti begitu, apa sih Bang perbedaannya Bang? Gimana? Perbedaan antara pertandingan-pertandingan yang sudah diikuti sebelumnya dengan perhelatan PON kali ini? PON kali ini sangat jauh, sangat jauh, sangat mahal. Jauh lokasinya atau jauh? Lokasinya sangat jauh ya, dari Lampung ya. Yang tadinya Lampung bisa mengirim supporternya gitu. Biasanya kita itu kalau tanding itu ya ada relawan-relawan yang ikut di 1 bus, 2 bus itu yang ngawal kita kemana-mana. Sekarang nggak ada kan? Iya benar, sekarang nggak ada. Ada. Udah gitu yang kedua sangat mahal ya, sangat mahal, kita kerasa ya itu maklum ya karena jauh. Dan yang ketiga ya memang cuaca ya, karena di sana sangat panas gitu. Itu yang dan kita tandingnya siang terus gitu. Itu yang menyebabkan perbedaan kali ini. Gitu. Perbedaan cuaca yang kalau secara venue sama lah, baik lah, bagus ya. Venue-nya, infrastrukturnya itu luar biasa. Jadi ya saya Bang ya. Namun kalau untuk tantangannya sendiri Bang dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya sama aja atau ini lebih menantang atau seperti apa? Rata-rata begini, tim-tim yang tanding ini kan hampir tiap tahun ketemu juga gitu. Jadi ya saling membaca ini bukan hanya di PON ini, tapi sudah di pertandingan sebelumnya ya, sudah saling membaca. Kita sudah saling membaca. Oke, baik. Nah kemudian nih Bang, dari PON ini apa sih Bang yang paling berkesan menurut Abang? Yang paling berkesan ya kita melihat penerimaan warga Papua terhadap PON ini, antusias ya. Antusias. Saya ke Jabar, ke PON kemarin ya, atau ke PON sebelumnya gitu. Ya ada PON di situ, tapi masyarakat setempat itu tidak terlalu ada antusiasme tapi tidak merata. Tapi kami melihat di Papua ini seluruh warga Papua ini benar-benar merasa ini hajatnya mereka. Gitu. Ini bisa spiritnya itu bisa terbangun dengan baik di Papua gitu kan. Oke. Antusiasme dari warga di sana ya Bang ya, dan penerimaannya ya, keterbukaannya. Oke, baik. Kemudian nih Bang, apa benar sih Bang untuk cabang olahraga baseball ini untuk event PON selanjutnya ini udah nggak ada lagi Bang? Baseball masih, jadi softball ya. Softball yang udah nggak ada. Direncanakan seperti itu karena di Olimpiade, di SEA Games, softball putra itu dihapus kan. Ya, jadi hanya baseball dan softball putri. Gitu. Kalau untuk beregu putri masih ada? Ada. Jadi yang dihilangkan adalah softball beregu putra. Ya. Oke, baik. Softball putra. Nah kemudian Bang, karena ini kan baseball untuk beregu putra akan dihilangkan nih Bang. Softball ya? Iya, maaf, softball beregu putra ini akan dihilangkan. Kemudian gimana nih Bang rencana ke depannya Bang? Makin enak kita. Oke ya, rencana artinya begini, mentransformasi atlet softball ke baseball ini nggak terlalu susah. Jadi penyesuaian 3-6 bulan tuh mereka sudah bisa menyesuaikan gitu. Jadi kita nanti punya atlet baseball yang kita bentuk sendiri, tinggal kita upgrade, dan umur kita masih muda-muda sekali gitu. Kalau baseball ini kan relatif semua umur ya. Semua umur. Jadi atlet yang tua sampai yang masih muda pun boleh gitu. Kalau ini kan U24. Jadi secara fisik ya rata gitu. Tapi kalau di baseball ini karena ada yang udah umurnya tua dan lain-lain, secara fisik kan nggak merata. Tapi kita punya tim yang masih rata gitu ya, masih dalam puncak kemasannya. Kalau sekarang 2000 rata-rata mereka itu 23 tahun, 23 tahun, masih muda ya. 23 tahun. Jadi 3 tahun lagi 26, 27 masih oke lah gitu. Nah. Emang biasanya Bang kalau untuk masuk ke regu baseball ataupun softball itu minimal umurnya berapa Bang? Maksimalnya berapa juga? Kalau di softball ini kemarin U24 ya. U24. Kalau baseball bebas.
gitu. Kalau umur saya rasa lulus SMA lah gitu. Jadi lulus SMA boleh lah ya bergabung begitu. Oke, baik, terakhir mungkin ini Bang, apa yang ingin Abang sampaikan kepada para pemain dan para pecinta softball dan juga baseball di Lampung atas prestasi kali ini? Yang pertama begini, medali ini bukan hanya prestasi perbasasi atau prestasi atlet, tapi medali ini adalah hasil dari jerih payah seluruh pihak dan komponen yang selama ini mendukung cabur kami. Ya. Kami didukung oleh universitas-universitas di Bandar Lampung ya, dalam memberikan beasiswa kepada atlet-atlet. Kami didukung oleh SMA se-Bandar Lampung, se-Lampung ya, dalam memberikan keringanan kepada atlet untuk mengurangi jam kerja belajarnya untuk berlatih. Kami didukung oleh pemerintah Provinsi Lampung ya, dalam melakukan penganggaran, membuat infrastruktur dan lain-lain. Kami juga didukung oleh terutama media-media ya, terutama media-media termasuk Pilar TV ya, media-media dalam pemberitaan sehingga nama softball ini jadi semakin terangkat. Jadi ini adalah komponen eksternal yang kami rasa hampir 15 tahun ini sangat berada di belakang kami dalam membesarkan cabur ini. Pertama-tama kami ucapkan kepada mereka terima kasih. Yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada para senior-senior ya. Senior-senior ini meski di kepengurusan saya tidak dalam pengurusan, tapi mereka selalu aktif ya. Selalu aktif ya, aktif dalam menyemangati, aktif dalam membantu, mendanai ya, memfasilitasi. Semua senior kami itu aktif semua. Dan kepada klub-klub juga yang selalu membentuk, mencari bahan-bahan atlet-atlet yang terbaik gitu. Karena kami kan terima setengah mateng ya. Mentahnya itu di mereka ya. Dan terakhir kepada atlet ya. Atlet itu sudah mengorbankan umurnya, sudah mengorbankan waktu mudanya ya untuk berjuang untuk mengharumkan nama Provinsi Lampung. Dan terakhir ya kepada pelatih ya, pada pihak-pihak yang selama ini membantu atlet untuk mencapai prestasi gitu. Oke, baik, sebelumnya terima kasih ya Bang ya atas waktunya dan selamat juga atas perolehan yang dapat saat ini. Baik pemirsa, itulah tadi obrolan kami bersama Ketua dari Perbasasi ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang, dan semoga pemirsa kedepannya cabang olahraga baseball, softball maupun cabang olahraga lain di Provinsi Lampung ini semakin dapat mengharumkan Provinsi Lampung. Saya Anissa Hidayati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.